Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan olehnya untuk menikmati kehidupan. Maka saudaraku yang berbahagia, sebagai bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas pemberian karunia-Nya, marilah kita manfaatkan usia yang masih ada pada kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, terutama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, bukan berarti bahwa tatkala kita meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala, itu berarti kita mengabaikan hubungan kita dengan manusia. Karena yang namanya ibadah, saudaraku yang berbahagia, adalah segala sesuatu, apa itu merupakan amal dari hati kita berupa zikir, berupa fikir, ataupun merupakan ucapan-ucapan dari lisan atau mulut kita, atau merupakan amalan dari badan kita. Kalau semuanya itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala, dan atau semuanya itu merupakan kebaikan yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan atau dilarang oleh Allah Ta'ala, maka itu semua adalah merupakan ibadah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saudaraku yang berbahagia, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan bahwa bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah amal-amal yang kurang baik, amal-amal yang sifatnya sayyi'ah, amal-amal yang jelek, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa kata-kata Rasulullah bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik adalah merupakan ciri atau karakter dari ketakwaan. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, budi pekerti yang baik, sikap tingkah laku baik, yang itu merupakan amal dari hati atau batin kita, ucapan-ucapan lisan kita dan perbuatan kita yang ditujukan kepada orang lain, itu semua juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, berbudi baik, berakhlak karimah, bersikap bersopan santun yang baik, melakukan amal-amal kebajikan, menolong, membantu, memberi kebahagiaan kepada orang lain, adalah merupakan kesempurnaan daripada takwa. Sehingga dengan demikian saudaraku yang berbahagia, takwa tidak dapat mencapai kesempurnaan kecuali dengan akhlak budi yang baik ini. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sengaja ia menganjurkan untuk berakhlak budi yang baik
dalam satu bentuk anjuran yang berdiri sendiri tanpa diikuti dengan anjuran-anjuran yang lain, karena beliau berkepentingan untuk menjelaskannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini sebagian besar orang mengira bahwa takwa adalah sebatas melaksanakan hak Allah saja tanpa menunaikan hak hamba-hambanya. Sehingga karena gejala inilah turun nas atau ketentuan yang memerintahkan kepada manusia agar dalam menjalin hubungan dengan sesama antar manusia dan makhluk yang lain dilandasi dengan niat untuk berbuat baik kepada sesama pula. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dengan landasan ini pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang pengajar fikih sekaligus hakim kepada penduduk Yaman. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, disebutkan juga di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala melukiskan bagaimana pentingnya memberi manfaat kepada orang yang lain, tidak hanya sekedar mengklaim bahwa seseorang sudah memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, akidah yang salimah, akidah yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah taala mengumpamakan bahwa kalimat thayyibah, ulama jumhur menyatakan saudaraku yang berbahagia bahwa kalimatan thayyibah di sini adalah merupakan kalimat la ilaha illallah, dan ini adalah merupakan satu karakter yang ada pada manusia, pada kaum muslimin, bahwa mereka memiliki akidah yang kuat, yaitu akidah tauhid yang berlandaskan kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Tauhid yang kuat, akidah yang kuat adalah seperti pohon yang baik pula. Bagaimana saudaraku yang berbahagia tentang ciri-ciri pohon yang baik itu? Selanjutnya Allah taala berfirman, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Bahwa akidah yang kuat yang dimiliki oleh seseorang akan menyebabkan apabila diumpamakan dengan sebuah pohon, maka pohon itu memiliki akar yang menghunjam jauh dalam ke tanah. Dan kemudian kalimat thayyibah ini seperti pohon yang baik yang menjulang pohonnya ke langit tinggi. Tidak hanya itu saja saudaraku yang berbahagia, bahwa akidah seseorang yang kuat tidak hanya dicirikan dengan kokohnya prinsip, tidak tergoyahkannya seseorang oleh ujian dan cobaan, dan juga oleh terpaan angin yang besar. Namun demikian, yang lebih penting dari itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Ciri pohon yang baik tidak hanya sekedar kokoh akarnya ke dalam tanah dan menjulang tinggi pohonnya ke atas, tetapi dia juga berbuah sepanjang musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mengartikan bahwa saudaraku, orang baru memiliki akidah yang kuat bisa mengklaim dirinya beriman tatkala dia memberikan manfaat bagi setiap orang dalam sepanjang masa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, barang siapa yang dapat merasakan arti dari takwa itu sendiri, maka ia akan sangat merasa tertuntut untuk dapat bergaul dengan menerapkan akhlak yang baik, yang oleh mereka
orang-orang tidak merasa tertuntut untuk bergaul dengan sesama manusia sehingga tidak diperhatikannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, memang dalam prakteknya orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah, yang selalu memupuk rasa cinta kepada Allah Ta'ala hub, yang juga selalu memupuk rasa takut kepada Allah Ta'ala khauf, dan juga taat kepada Allah, memandang bahwa memenuhi hak-hak hambanya, bahwa memenuhi hak manusia dan makhluk lainnya secara menyeluruh atau sebagian saja, paling tidak dengan sebelah mata. Sehingga kita sering saksikan, saudaraku yang berbahagia, atau barangkali justru diri kita sendiri, kita sering mengklaim dan kita sering menyepelekan orang lain bahwa kitalah yang memiliki akidah yang kuat. Kita sudah bertakwa, kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana mungkin itu akan menjadi sebuah realita dan dianggap betul-betul takwa oleh Allah Ta'ala tatkala kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Saudaraku yang berbahagia, maka dinyatakan lebih dari itu, memadukan antara hak Allah dan hamba adalah sebuah pekerjaan tersendiri yang tidak ringan, saudaraku yang berbahagia, yang hanya dapat dilakukan oleh para nabi dan orang-orang yang betul-betul bersih lagi sempurna. Inilah inti daripada ajaran agama kita, saudaraku yang berbahagia, bahwa ciri takwa adalah apabila seseorang setelah memiliki akidah keyakinan yang kuat, maka dia akan berimbas kepada berbuat baik kepada orang lain. Sehingga saudaraku yang berbahagia, tatkala seseorang sudah mengklaim dirinya sebagai orang yang takwa, maka sekaligus dia juga harus berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk yang lain. Sehingga tidak ada lagi istilah-istilah yang sebenarnya pada zaman Rasulullah tidak ada, yaitu yang disebut dengan kesalehan sosial. Karena yang namanya kesolehan adalah juga hanya satu. Tidak hanya ada kesolehan yang sifatnya individu dan ada kesolehan yang sifatnya sosial. Kesolehan adalah bagaimana seseorang berbuat baik kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada makhluk yang lain, terutama kepada manusia. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salah seorang ulama kita yang bernama Al-Harits Al-Muhasibi berkata, ada 3 hal yang sangat berat atau malah ketiga-tiganya tidak pernah bisa dilakukan. Yang pertama, berwajah rupawan dengan tetap menjaga hatinya, berakhlak budi yang baik dengan tetap menjaga agamanya, dan luwes bergaul dengan tetap menjaga amanah. Inilah sesuatu yang merupakan tantangan bagi kita yang menyatakan diri orang yang beriman dan bertakwa. Tadi yang dinyatakan oleh Al-Harits Al-Muhasibi bahwa 3 hal yang sangat sulit, berwajah rupawan tetapi tetap menjaga hatinya. Kebanyakan orang tidak seperti itu, saudaraku. Kebanyakan orang hanya mempercantik diri, mempertampan wajah, melakukan aktivitas agar dirinya, tubuhnya bugar, tetapi mereka tidak pernah menjaga kesehatan hatinya, tidak pernah menghias hatinya dengan sesuatu yang baik. Yang kedua yang sulit dilakukan adalah berakhlak budi baik dengan tetap menjaga agamanya. Umumnya orang pergaulannya luas, tetapi mereka itu sebagaimana yang dinyatakan oleh orang, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang banyak, bahwa apabila di kandang kambing dia bisa mengembek, dan apabila di kandang macan dia bisa mengaum. Artinya pandai bergaul tapi hilang jati dirinya. Ini mestinya saudaraku yang berbahagia tidak dikehendaki oleh agama kita, dan itu bukan merupakan ciri dari kemusliman dan ketakwaan kita. Kita berakhlak budi yang baik tetapi kita tetap menjaga agamanya. Dan kesulitan yang ketiga, kita luas bergaul dengan tetap menjaga amanah. Inilah saudaraku, apa yang dinyatakan oleh Al-Harits Al-Muhasibi ini mestinya harus kita pegang betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku yang berbahagia, juga pernah mengabarkan bahwa orang yang berakhlak budi baik itu
akan dapat mengangkat derajat akhlaknya sejajar dengan derajat orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail atau salat malam. Penghabaran ini, berita ini saudaraku, memang sengaja diturunkan agar orang yang ingin mencapai derajat ketakwaan itu tidak terpaku pada hanya berpuasa saja dan berqiyamul lail saja. Setelah itu kemudian merasa puas bahwa dirinya sudah takwa, tapi juga bisa dengan cara berakhlak budi yang baik. Dan selain itu saudaraku, agar tidak mengira bahwa dengan berakhlak budi yang baik saja akan mengurungnya dalam ruangan yang sama sekali terputus dari kemuliaan takwa. Inilah saudaraku, dua hal yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin yang menyatakan dirinya bertakwa. Tetap menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala dan tetap menjaga hubungannya dengan makhluk, terutama dengan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku yang berbahagia, juga pernah mengabarkan bahwa akhlak budi yang baik kelak akan menjadi amalan yang paling berat dalam timbangan Allah Ta'ala, yaitu timbangan kita antara amal yang baik dengan amal yang buruk. Sementara pelakunya menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan para nabi. Perawi hadis seperti Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud mentahrij dari hadis Abi Darda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ma min syai'in yud'u fil mizani athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi wassalah. Tidak ada sesuatu pun yang bila diletakkan di dalam timbangan lebih berat dari akhlak budi pekerti yang baik, dan orang yang melakukannya akan dapat mencapai derajat orang yang melakukan puasa dan sholat. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang mulia, ada beberapa pendapat dari para ulama berakhlak budi yang baik itu seperti apa. Maka berikut akan disampaikan beberapa pandangan ulama salaf tentang akhlakul karimah atau khuluqin hasanin. Diriwayatkan saudaraku yang berbahagia dari Al-Hasan, salah seorang ulama besar. Beliau menyatakan bahwa akhlak budi yang baik adalah mulia, suka berkorban dan tabah. Inilah ciri-ciri akhlak yang baik, budi pekerti yang baik tatkala berhubungan dengan manusia. Dia tetap menjaga kemuliaannya, tidak menjatuhkan dirinya karena dia telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan melakukan fikiran-fikiran, ucapan dan tingkah laku yang berlawanan dengan kemuliaan, yaitu berperilaku yang tidak ada artinya dan berperilaku yang sangat jauh dari kemuliaan. Kemudian akhlak budi yang baik adalah dia suka berkorban demi orang lain, suka berkorban demi izul Islam wal muslimin, sehingga dia tidak merasa pelit. Dan saudaraku, ciri yang ketiga dari budi akhlak atau akhlak budi yang baik ini adalah tabah di dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tatkala dia menerima kesengsaraan atau sedang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, Imam Ahmad, salah seorang ulama besar yang lain, mengatakan bahwa akhlak budi yang baik adalah ketika engkau tidak marah dan tidak melampaui batas. Inilah saudaraku yang berbahagia, bahwa yang disebut dengan khuluqin hasanin, akhlak yang baik yang kita lakukan dalam pergaulan kita sesama manusia dan dengan makhluk yang lain adalah tatkala kita tidak mudah mengumbar marah, apalagi kemudian diikuti dengan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kewajaran. Masih menurut Imam Ahmad, saudaraku yang berbahagia,
Beliau menafsirkan juga bahwa akhlak budi yang baik adalah engkau menerima segala apa yang dilakukan oleh orang kepadamu. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kadang-kadang kita sering terlalu mengukur diri kita dengan ukuran yang terlalu tinggi. Kita mudah tersinggung apabila kita diperlakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebih-lebih yang kalau yang melakukan itu secara ilmu lebih bodoh dari kita, secara harta lebih miskin dari kita, secara usia lebih muda dari kita, barangkali secara tubuh mungkin lebih kecil dari kita, tetapi dia tidak menempatkan kita pada posisi yang mulia sehingga sering kita merasa marah. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, kita harus tetap menerima semua perlakuan orang lain kepada kita dengan hati yang lapang. Inilah yang disebut oleh Imam Ahmad sebagai akhlak budi yang baik, yaitu kita menerima perlakuan orang lain dengan suasana hati dan juga sikap-sikap atau respon yang tetap positif terhadap orang itu. Sebagian ulama lain saudaraku mengatakan bahwa akhlak budi baik itu adalah memendam api amarah karena Allah, menampakkan muka yang manis dan berseri kecuali kepada orang yang suka membuat bid'ah dan keji, dan memaafkan orang-orang yang tergelincir kakinya kecuali karena motif memberi pelajaran dan menegakkan hukum. Selain itu, turut berusaha menangkal penderitaan yang menimpa orang-orang Islam dan orang-orang yang berada di bawah naungan tanggung jawab penguasa muslim, kecuali untuk tujuan merubah kemungkaran atau membalas kezaliman orang yang telah berlaku zalim kepada orang lain, termasuk bentuk dari akhlak budi yang baik ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, untuk menutup kajian kita dalam kesempatan kali ini, mari kita coba membaca syair tentang akhlak budi yang baik ini yang telah disusun, ditulis dan disampaikan oleh Salam bin Abi Muti'. Beliau dalam bait-bait syairnya menyatakan, kau lihat, iya Allah Ta'ala tatkala kau mengagung-agungkannya, seakan kau berikan lagi apa yang telah kau pinta. Andai ruh itu tak ada di genggamannya, tentu akan mulia, dan yang meminta hendaknya kepadanya, kepada Allah bertakwa. Ia adalah lautan dari mana saja engkau melihatnya, ombaknya adalah kebaikan dan kehormatan hanyalah tepinya. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kesempatan kali ini, bahwa kita tidak bisa, seseorang tidak bisa mengklaim dirinya bertakwa tatkala dia tidak berakhlak yang mulia terhadap yang lain. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha, ikutilah amal-amal kejelekan dengan amal-amal yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlak baiklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apabila dalam kajian ini ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan apabila dalam majelis ini ada kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.